Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 6, hari ini hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Kita akan kembali belajar tematik tema 1, subtema 2 dengan muatan pelajaran IPS dan IPA. Miss harap teman-teman menyimak video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai ya. Dan Miss harap juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah dalam menuntut ilmu. Nah, kemarin kita sudah belajar tematiknya dengan muatan pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar dengan topik pembelajarannya perkembangbiakan pada hewan dan juga kehidupan ekonomi negara ASEAN. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar yang sudah Miss tampilkan. Ada gambar peta dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau negara yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sana ada gambar hewan-hewannya di setiap negaranya. Seperti contohnya pada negara Indonesia ada hewan komodo. Kemudian di Thailand ada hewan gajah putih. Ya, kemudian juga di Malaysia ada hewan nih teman-teman. Ada burung takurdahan yang hidup di Malaysia. Nah, jadi negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak sekali jenis hewannya. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai bahan makanan, ada yang dijadikan sebagai simbol negara, atau juga dijadikan binatang peliharaan. Nah, seperti pada gajah putih yang ada di Thailand. Gajah putih dianggap suci loh oleh beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, seperti di Thailand, Myanmar, Kamboja. Nah, gajah putih juga adalah sejenis gajah yang langka. Ya, gajah putih itu hewan yang langka. Nah, kenapa ya negara Thailand dijuluki negara gajah putih? Ternyata kalau di Thailand tersebut, hewan gajah merupakan hewan yang dikeramatkan oleh warga Thailand, sehingga dinamakan dengan negeri gajah putih. Nah, kalau di Indonesia kan dikaruniai nih oleh luas wilayah lautannya lebih besar daripada luas daratannya. Nah, di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari oleh negara lain seperti Jepang, Amerika, dan juga Uni Eropa. Nah, apakah kalian penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Lalu, bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari sekarang ya. Nah, di subtema ke-1 kita sudah belajar perkembangbiakan pada tumbuhan. Masih ingatkah teman-teman, ada berapa perkembangbiakan pada tumbuhan? Ada 2, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, apakah kalian masih ingat apa sih perkembangbiakan itu? Nah, perkembangbiakan pada hewan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu yang baru dengan sifat yang sama atau menyerupai induknya. Jadi, dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Lalu, apakah kalian tahu bagaimana ya cara hewan berkembang biak? Ya, cara hewan berkembang biak dibagi menjadi 2, secara generatif dan secara vegetatif. Secara generatif berarti perkembangbiakan yang dihasilkan
dengan melalui perkawinan. Jadi, pada perkembangan ini terjadi ketika sel kelamin jantan bertemu dan membuahi sel kelamin betina. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif pada hewan yaitu cara perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya perkawinan. Nah, pada umumnya perkembangbiakan vegetatif ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Apa itu hewan tingkat rendah? Hewan tingkat rendah yang dimaksud adalah memiliki struktur tubuh yang tidak sempurna. Jadi, ada 3 cara perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan. Yang pertama, ada tunas, kemudian fragmentasi, dan juga membelah diri. Namun, hari ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Oke, seperti yang tadi Miss sudah sampaikan bahwa perkembangbiakan generatif terbagi menjadi 3. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Pasti kalian sudah pernah mendengar istilah ini kan? Iya, di kelas 3 pada pelajaran tematik pun sudah diajarkan tentang perkembangbiakan pada hewan. Nah, ovipar, apa itu ya ovipar? Nah, sekarang coba kalian lihat nih gambar berikut. Ini ada gambar burung, bebek, dan juga ayam. Menurut kalian, bebek, ayam, dan juga burung perkembangbiakan generatifnya secara apa ya? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Iya, benar sekali. Burung, bebek, dan juga ayam berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu sebutan untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ovipar tersebut berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan juga ikan. Dalam proses pembuahannya terdapat 2 jenis pembuahan, yaitu secara internal, artinya bahwa pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian juga ada pembuahan secara eksternal, yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk. Contohnya seperti pada ayam, bebek, kemudian burung. Selain itu juga ada komodo. Nah, ciri-ciri hewan ovipar yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang ketiga, tentu saja hewan ovipar tidak menyusui anaknya. Nah, untuk gambar yang sekarang coba kalian pahami nih. Ada gambar gajah, sapi, kemudian kucing. Nah, kalau hewan-hewan ini berkembang biaknya secara apa ya? Iya, selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut dengan vivipar. Kalau tadi ovipar, sekarang vivipar. Nah, hewan yang berkembang biak secara vivipar disebut juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Nah, pada perkembangbiakan secara vivipar atau beranak, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina, sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Contohnya, yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar atau secara beranak, yaitu ada kucing, sapi, kemudian ada kerbau, anjing, ada kambing, dan juga kelinci. Jadi, ciri-ciri hewan yang secara vivipar atau secara beranak atau melahirkan mempunyai ciri, yaitu memiliki daun telinga. Selanjutnya, memiliki kelenjar susu.
Nah, hewan pada vivipar ini tentu saja ya induknya melahirkan dan juga menyusui anaknya. Nah, sekarang kita sedang ada di laut. Ada ikan hiu, kemudian ada kuda laut. Nah, kalau hewan-hewan ini berkembang biaknya secara apa ya? Kalau tadi ada secara ovipar bertelur, kemudian vivipar beranak atau melahirkan, sedangkan sekarang ada namanya ovovivipar, bertelur dan beranak. Nah, jadi pada perkembangbiakan ovovivipar adalah kombinasi dari ovipar dan vivipar. Jadi, pada perkembangbiakan ini adalah salah satu cara berkembangbiaknya dengan cara bertelur dan beranak. Ya, nah adapun pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk hewan. Saat berada di dalam tubuh induknya, telur akan berkembang hingga menjadi hewan yang baru. Setelah menetas, calon anak tersebut akan dilahirkan keluar dari tubuh induk hewannya. Nah, contohnya ada ikan hiu, kemudian ada kuda laut, ada juga beberapa jenis ular. Nah, ternyata ada manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar dan ovipar. Nah, kalau secara vivipar atau beranak, embrio akan mendapatkan asupan makanan langsung dari induk betinanya dan mengurangi resiko terganggu dari luar tubuh embrio. Sedangkan manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar atau secara bertelur, embrio yang dilahirkan seringkali jumlahnya lebih dari satu, sehingga dapat mempercepat jumlah individu yang terdapat di alam. Nah, sekarang ada gambar negara yang ada di Asia Tenggara. Miss ingatkan kembali ya bahwa ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. Nah, ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Sekarang coba nih kalian lihat nih, ada beberapa kegiatan. Ada yang sedang ada di perkebunan, kemudian di peternakan, pertanian, perdagangan, dan nelayan yang ada di perikanan. Nah, hal-hal ini adalah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga banyak kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya di negaranya masing-masing. Yang pertama ada negara Brunei Darussalam. Negara Brunei ini terkenal dengan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Kemudian, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Oke, negara yang kedua adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk yang diekspor oleh Filipina adalah kayu, biji, tembaga, nanas, padi, kelapa, dan gula.
Nah, oleh karena itu, hasil pertaniannya menunjang perkembangan ekonomi yang ada di negara Filipina. Negara ketiga adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Nah, Indonesia menghasilkan pupuk, karet, kopi, kelapa sawit, dan juga banyak yang lainnya. Indonesia sebagai pengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan juga produk-produk dari kayu. Nah, pertambangan menjadi salah satu pintu masuknya para pengusaha mancanegara loh ke Indonesia. Juga, keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia menjadi daya tarik sendiri yang menjadi sumber devisa negara atau sumber penghasilan negara. Jadi, banyak sekali kan orang-orang asing yang datang ke Indonesia untuk pergi menikmati keindahan alam yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Bali. Banyak sekali turis orang asing yang datang ke Bali. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Sungai Mekong ini merupakan daerah yang sangat subur. Nah, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian, sehingga sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja adalah di sektor pertanian. Nah, hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan juga karet. Negara selanjutnya adalah Laos. Laos bertetangga loh dengan negara Kamboja. Negara ini dilewati juga oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran Sungai Mekong ini. Nah, masyarakat Laos bermata pencaharian sebagai petani. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan juga kopi. Selanjutnya adalah Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat adalah dengan adanya perdagangan internasional. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Sedangkan produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, Malaysia juga mempunyai pertambangannya yang menghasilkan biji timah terbesar loh di dunia. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Myanmar penduduknya bermata pencaharian sebagai di bidang pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar juga merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan komoditas perdagangan Myanmar yaitu ada kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Selanjutnya ada negara Singapura. Singapura menjadi negara paling maju di kawasan ASEAN. Kenapa paling maju? Karena negara ini merupakan negara yang berpendapatan paling tinggi di Asia Tenggara. Nah, letak Singapura menjadi strategis dan menjadi negara transit teramai di Asia. Negara Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, juga alat elektronik. Sedangkan bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di negara Singapura. Negara selanjutnya adalah negara yang mempunyai julukan negeri gajah putih, yaitu Thailand. Thailand juga disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Penghasilan utama Thailand adalah ada di sektor pariwisata.
Sedangkan mata pencaharian penduduknya adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Nah, Thailand juga dijuluki sebagai penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Thailand dijuluki selain gajah putih, yaitu negara 1000 pagoda dan juga lumbung padi ASEAN. Negara yang terakhir adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonominya. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, dan juga transportasi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sedangkan perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan juga ban. Sedangkan pertambangannya menghasilkan emas, biji besi, timah, seng, dan yang lain. Nah, pariwisata dan turisme menjadi pendukung perkembangan ekonomi di Vietnam. Di Vietnam juga terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan juga Sungai Songkhla. Nah, sekarang ini ada diagram Venn teman-teman namanya. Jadi di sini Miss pilih negara Indonesia dan Malaysia. Nah, di lingkaran yang tengah-tengah itu adalah persamaannya yang ada di Indonesia dan Malaysia dari segi ekonominya, kegiatan ekonominya. Nah, sedangkan yang di lingkaran yang warna hijau dan warna pink itu adalah perbedaannya. Yang ada di Indonesia yaitu pariwisata, sumber daya alam yang berlimpah. Sedangkan di Malaysia adanya perdagangan internasional. Sedangkan yang di tengah-tengah tuh yang sama antara Indonesia dan Malaysia yaitu perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, mengekspor minyak dan gas bumi. Nah, ini namanya diagram Venn. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar perkembangbiakan pada hewan. Ada 2, secara generatif dan secara vegetatif. Sedangkan yang kita pelajari hari ini yaitu secara generatif. Ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar, yaitu bertelur, beranak atau melahirkan, dan juga bertelur dan beranak. Nah, selain itu kita juga sudah belajar kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman, sekarang Miss berikan project untuk teman-teman. Ya, Miss berikan contohnya ya, seperti kepada gambar berikut ini. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah kalian membuat project, yaitu membuat mind mapping. Kalian bisa kerjakan di kertas HVS maupun pada buku gambar kalian ya. Dengan kalian memilih salah satu, boleh tentang perkembangbiakan pada hewan atau kondisi ekonomi di ASEAN. Silahkan kalian membuat mind mappingnya dengan bagus. Boleh menggunakan pensil warna spidol yang warna-warni. Terserah kalian ya, sekreatif kalian. Seperti biasa, jika sudah selesai mengerjakannya, silahkan kalian kirim gambarnya ke WhatsApp Miss Fanny ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, juga boleh langsung WhatsApp ke Miss kalau tidak paham maksud dari tugasnya. Oke, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Fanny ucapkan terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.